Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu masih terkait dengan la an-nafiyah. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang la an-nafiyah yang dapat berpengaruh terhadap kalimat yang terletak setelahnya, sehingga kalimat yang terletak setelahnya itu nanti akan berada dalam keadaan i'rab tertentu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang la an-nafiyah yang masuk dalam kategori ghairu amilah. Artinya kalimat yang terletak setelah la an-nafiyah ini tidak akan terpengaruh terhadap keberadaan la nafiyah ini, sehingga lafaz yang terletak setelahnya itu tetap berada pada kondisi pada asalnya, yaitu manakala dia dalam keadaan rofa, dia tetap dalam keadaan rofa sekalipun dimasukin oleh la nafi ini. Begitu juga manakala dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jer, maka lafaz tersebut tetap dalam keadaan nasab ataupun jer, bukan karena dimasukin oleh la nafi, tetapi karena dipengaruhi oleh amil yang lain yang terletak sebelum la tersebut. Di sini la nafi yang masuk dalam kategori ghairu amilah ada 3, yaitu la an-nafiyah biasa, tidak termasuk dari la an-nafiyah yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ini adalah la al-'atifah. Dan yang terakhir adalah la al-jawabiyah. Apa itu la an-nafiyah, la al-'atifah, dan la al-jawabiyah? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu la an-nafiyah yang bukan la al-'atifah dan bukan la al-jawabiyah. Bukan termasuk dua di antara la ini. La jenis ini tidak mempengaruhi terhadap kalimat yang terletak setelahnya, sebagaimana yang dijelaskan di awal. Jadi la ini hanya berfungsi untuk meniadakan saja. Meniadakan terjadinya suatu perbuatan atau keadaan. Dan keberadaannya bukan sebagai huruf athof dan juga bukan merupakan jawaban dari suatu pertanyaan. La ini nanti bisa masuk kepada kalimat isim dan juga bisa masuk kepada fiil. Kalimat isim ataupun kalimat fiil yang dimasukin oleh la nafi ini tidak akan terpengaruh terhadap keberadaan la yang masuk kepadanya. Kita ambil contoh seperti la nafi yang masuk pada kalimat isim, seperti lafaz la Zaidun fiddari wala Umaru. La Zaidun, tidak Zaidun, adapun Zaid, fiddari ialah berada di dalam rumah, wala Umaru, dan tidak pula Umar. Di sini kita perhatikan la yang di awal, di mana la ini masuk kepada kalimat isim dan keadaan daripada kalimat isim yang dimasukinya ini tidak terpengaruh terhadap masuknya la kepadanya, di mana ketika lafaz Zaid ini pada asalnya berupa mubtada, maka dia ditetapkan keadaannya sebagai mubtada. Jadi la Zaidun fiddari, sebelum dimasukin la, dia Zaidun fiddari sebagai mubtada, dimasukin la, dia tetap sebagai mubtada dan tidak berubah kedudukannya. Di sini la pada asalnya merupakan la linafsil jinsi, yaitu la yang meniadakan segala jenis. Namun karena di dalam susunan ini tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, maka la ini statusnya akan menjadi la al-muhmala, yaitu la yang tidak diberamalkan, sehingga statusnya akan berubah menjadi la nafi biasa, sehingga kalimat yang terletak setelahnya pun tetap keadaannya tidak terpengaruh olehnya.
Hal ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sebagai perbandingan, kita ambil contoh seperti lafaz la rajula fiddari. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun fiddari, ialah berada di dalam rumah, di mana isim daripada la yang dimasukinya ini terpengaruh oleh keberadaan la li nafsil jinsi ini, di mana rojul ini akan dihukumin sebagai mabni nasab. Yang memerintah lafaz rojul ini adalah la. Jadi la ini dapat menjadi amil bagi lafaz rojul yang dimasukinya. Dalam susunan ini la dapat beramal karena memang telah memenuhi semua ketentuan yang ada. Beda halnya dengan dalam susunan ini, la tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada, yaitu isimnya tidak berupa isim nakiroh. Dengan demikian status daripada la ini tidak beramal kepada kalimat isim yang dimasukinya. Beda halnya dengan la rojula, ini sudah memenuhi syarat di mana isimnya ini berupa isim nakiroh. Berikut dengan syarat-syarat yang lainnya. Dalam hal ini, untuk la nafi yang masuk kepada kalimat isim terdapat ketentuan, yaitu la tersebut harus berulang. Sebagaimana dalam contoh ini, la Zaidun wala Umar, di mana la-nya di sini diulang 2 kali. Contoh yang lain, seperti lafaz la al-munafiqu mahbubun wala al-kadzabu. La al-munafiku, la tidak al-munafiku, adapun orang yang munafik itu mahbubun, ialah dicintai, wala al-kadzabu, dan tidak pula pembohong. La yang ada dalam susunan ini adalah la nafi biasa, bukan la li nafsil jinsi, karena memang sudah tidak berpengaruh di mana isimnya ini berupa isim ma'rifat. Oleh karena itu amal daripada la ini tidak diberlakukan, sehingga statusnya akan berubah menjadi la an-nafiyah biasa. Keberadaan la dalam susunan ini diulang 2 kali, dan ini sudah memenuhi ketentuan yang ada. Ini adalah contoh la an-nafiyah biasa yang masuk pada kalimat isim. Selanjutnya contoh la an-nafiyah yang masuk pada kalimat fi'il, dan biasanya kalimat fi'il yang dimasukinya adalah fi'il mudhari'. Contohnya seperti lafaz la akumu. La akumu, tidak berdiri siapa aku. Lafaz akumu ini adalah fi'il mudhari' yang dimasukin oleh la. Namun la ini tidak berpengaruh terhadap fi'il yang dimasukinya. Fi'il mudhari' ini dirofakkan sebab dia tidak dimasukin oleh amil nasab ataupun amil jazm, dan la tidak termasuk di antara amil yang ada tersebut, sehingga keberadaan daripada fi'il mudhari' ini tetap dibaca rofa, la akumu. Contoh yang lain seperti lafaz la anamu, tidak tidur siapa saya. Anamu ini dirofakkan sebab tidak didahuluin oleh amil nasab dan amil jazm. La bukan termasuk amil nasab dan amil jazm, sehingga fi'il mudhari' ini tetap dibaca rofa. Beda halnya dengan lan. Lan ini adalah amil nasab, sehingga ketika masuk kepada lafaz akumu maka nantinya akan dibaca lan akuma. Akuma adalah fi'il mudhari' yang dalam keadaan nasab, dan yang menasabkan adalah lan. Begitu juga dengan amil yang lain, yaitu lam. Lam ini adalah amil jazm, ketika masuk kepada lafaz akum maka nanti akan menjadi lan akum. Akum ini dalam keadaan jazm, dan yang menjazmkan adalah la. Jadi untuk la tidak berpengaruh terhadap kalimat fi'il yang dimasukinya. Ketika la nafi ini masuk kepada fi'il madhi, biasanya terjadi pengulangan. Contohnya seperti yang ada di dalam Al-Quran, la saddaqa wala shalla. La saddaqa wala shalla, tidak membenarkan siapa dia, wala shalla, dan tidak sholat siapa dia. La yang ada ini adalah la nafi biasa, di mana di sini masuk kepada fi'il madhi dan di sini terjadi pengulangan.
Kemudian la nafi yang kedua yang tidak menjadi amil bagi kalimat yang dimasukinya adalah la al-atifah. La al-atifah ini adalah termasuk dari huruf athof yang menghubungkan kepada dua kalimat, sekaligus la ini juga mengandung makna nafi, yaitu meniadakan. Dalam susunan kalimat la al-atifah ini nantinya akan menafikan atau meniadakan kalimat yang kedua dan menetapkan atau memberikan penegasan kepada kalimat yang pertama. Kita ambil contoh. Seperti lafaz syaribtu al-ma'a la al-qahwata. Syaribtu minum siapa saya al-ma'a kepada air. La al-qahwata bukan kopi atau tidak kepada kopi. Aku ini minum air bukan kopi. Di sini kita perhatikan terdapat la, di mana la ini merupakan la al-atifah yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata, menghubungkan dua kalimat, yaitu lafaz al-ma dengan lafaz al-qahwata. La di sini juga berfungsi untuk meniadakan, yaitu meniadakan dari kalimat yang kedua dan menetapkan kalimat yang pertama. Aku ini minum air, tidak minum kopi. Jadi menetapkan bahwa aku ini minum air dan meniadakan minum kopi. Contoh yang lain, seperti lafaz al-mu'minu shadiqun. La kadzibun. Al-mu'minu shadiqun. Adapun orang mukmin itu shadiqun ialah jujur. La kadzibun tidak berbohong. Di sini terdapatlah di mana la ini menghubungkan dua kata, dua kalimat, yaitu lafaz shadiqun dan lafaz kadzibun. Di samping itu la ini juga mengandung makna peniadaan, yaitu meniadakan kalimat yang kedua dan menetapkan pada kalimat yang pertama. Jadi orang mukmin itu jujur, ini ditetapkan la kadzibun, tidak pembohong atau tidak berdusta. Satu lagi contoh yang lain seperti lafaz if'al. Al-khaira la asyarra. If'al, hendaklah melakukan siapa kamu al-khaira kepada kebaikan, la asyarra tidak kepada keburukan. Lakukanlah kebaikan, jangan keburukan. Di sini terdapatlah huruf athof yang menghubungkan dua kalimat isim, di mana la ini menafikan kepada kalimat yang kedua dan menetapkan kepada kalimat yang pertama. Lakukanlah kebaikan, bukan keburukan. Selanjutnya adalah syarat-syarat atau ketentuan dari la huruf athof ini. Yang pertama adalah kalimat yang dihubungkan oleh la huruf athof ini haruslah sama-sama berupa mufrad, tidak berupa jumlah atau juga tidak berupa syibhul jumlah. Dengan demikian, la huruf athof ini tidak bisa menghubungkan dua kalimat fiil. Karena manakala nanti menghubungkan dua kalimat fiil, maka itu termasuk dari menghubungkan dua jumlah, yaitu jumlah fiiliyah. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini tidak jumlah dan juga tidak syibhul jumlah. Jadi boleh-boleh saja manakala yang dihubungkan itu adalah dua isim tasniyah atau dua kalimat jamak. Contohnya seperti lafaz ra'aitu at-talibaini la al-ustadzaini. Ra'aitu melihat siapa saya at-talibaini kepada dua siswa, la al-ustadzaini tidak dua guru. Di sini la menghubungkan dua kalimat mufrad namun bentuknya adalah isim tasniyah atau menghubungkan dua jamak. Contohnya ra'aitu al muslimina
la al-muslimati. Ra'aitu melihat siapa saya? Al-muslimina kepada orang-orang muslim. La al-muslimati tidak para muslimat. Di sini lafadz al-muslimin dan al-muslimat adalah kalimat mufrad, bukan jumlah dan juga bukan syibhul jumlah, namun bentuknya adalah berupa kalimat jamak. Kemudian ketentuan yang kedua adalah bahwa kalimat sebelumnya ini adalah kalimat yang mutsbat, artinya bukan kalimat yang didahuluin oleh nafi. Manakala kalimat sebelumnya sudah didahuluin oleh nafi, maka la yang ada dalam susunan tersebut bukanlah merupakan la huruf athof. Kita ambil contoh, seperti lafadz qara'tu Al-Quran, la kitabat tarikh. Qara'tu membaca siapa saya? Al-Qur'ana kepada Al-Quran. La kitabat tarikh tidak buku sejarah. Aku ini membaca Al-Quran, bukan buku sejarah. Dalam susunan ini, kalimat yang pertama, yaitu kalimat yang terletak sebelum la ini adalah kalimat yang mutsbat. Karena memang di sini tidak didahuluin oleh huruf nafi. Manakala kalimat sebelumnya didahuluin oleh nafi, maka la yang ada di sana bukanlah la huruf athof. Contohnya, seperti lafadz laisa jalisan la naiman. Laisa tidak ada Zaidun siapa Zaid, jalisan ialah duduk, la naiman tidak tidur. Di sini kalimat sebelum la didahulin oleh nafi, yaitu berupa lafadz laisa. Maka la yang ada ini bukanlah huruf athof, melainkan sebagai huruf tambahan saja. Artinya tidak memiliki pengaruh terhadap makna dalam susunan yang ada. Hanya sekedar penegas dan penguat terhadap penafian yang ada. Jadi Zaid itu benar-benar tidak duduk dan juga tidak tidur. Bukan huruf athof, tapi sebagai huruf yang berfungsi untuk memberikan penegasan makna. Kemudian syarat yang ketiga, kedua kalimat yang dihubungkan ini tidak boleh memiliki makna yang sama. Jadi keduanya tidak boleh memiliki makna yang sama. Contohnya seperti lafadz kana Zaidun qaiman la wukufan. Karena ada Zaidun siapa Zaid, qaiman ialah berdiri, la wukufan tidak berdiri. Lafadz qaim dan lafadz wukuf ini memiliki makna yang sama, sehingga nanti di sini akan memunculkan makna yang membingungkan. Zaid ini berdiri, tidak berdiri. Ini maknanya sangat membingungkan. Oleh karena itu, dalam ketentuan yang ketiga ini, keduanya tidak boleh memiliki makna yang sama. Jadi harus berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti ketika kita mengatakan, kana Zaidun qaiman la jalisan. Karena ada Zaidun siapa Zaid, qaiman ialah berdiri, la jalisan tidak duduk. Ini sudah dikatakan sebagai kalimat yang benar. Karena memang antara qaim dengan lafadz jalis ini memiliki makna yang berbeda. Qaiman berdiri, jalisan ini duduk. Kemudian ketentuan yang keempat adalah tidak boleh disertai dengan huruf athof yang lain. Manakala disertai dengan huruf athof yang lain, maka keberadaan la di dalam susunan kalimat tersebut bukanlah sebagai huruf athof, melainkan sebagai huruf la nafi biasa. Contohnya seperti lafadz kana Zaidun qaiman wala jalisan. Karena ada Zaidun siapa Zaid, qaiman ialah berdiri,
wala jalisan, dan tidak duduk. Di sini la disertai dengan huruf athof wawu, maka keberadaan la ini bukan sebagai huruf athof, melainkan sebagai huruf nafi biasa. Sementara huruf athofnya di sini adalah huruf wawu. Karena tidak mungkin bergandengannya dua huruf athof dalam susunan kalimat. Maka yang dijadikan sebagai huruf athof haruslah salah satunya, yaitu huruf athof wawu. Jadi yang benar adalah tanpa huruf wawu. Kana Zaidun qa'iman la jalisan. Kemudian ketentuan yang kelima adalah la yang ada dalam susunan kalimat tersebut tidak berulang. Karena ketika la tersebut berulang, maka la yang diulang tersebut bukan huruf athof, melainkan sebagai huruf yang berfungsi untuk taukid. Seperti contoh yang ada di atas. Kana Zaidun qa'iman la jalisan la naiman, dan seterusnya. Di sini terdapat la yang diulang, maka yang menjadi huruf athof itu adalah la yang pertama, sementara la yang kedua ini bukan huruf athof, melainkan sebagai huruf yang bermakna taukid saja. Jadi Zaid itu berdiri, tidak duduk, tidak minum. Jadi sekalipun la ini tetap bermakna nafi, namun ini bukan sebagai huruf athof, melainkan sebagai huruf taukid atau huruf yang berfungsi untuk menegaskan makna saja. Selanjutnya macam yang ketiga dari la an-nafiyah atau la nafi yang tidak beramal terhadap kalimat yang terletak setelahnya adalah la al-jawabiyah. La al-jawabiyah itu adalah la yang digunakan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, di mana la itu nanti kebalikan dari na'am. Na'am ini bermakna ya, la ini bermakna tidak. Biasanya kalimat yang terletak setelahnya la al-jawabiyah ini dibuang atau dihapus. Namun boleh-boleh saja manakala disebutkan. Contohnya seperti lafaz hal ta'akhorta al-yaum, apakah hari ini kamu telah terlambat? Kemudian kita jawab la, tidak. La yang ada ini adalah la al-jawabiyah karena dia merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada. Apakah kamu hari ini terlambat? Kemudian dijawab la, dan ini kebalikan daripada na'am. Manakala kita jawab dengan na'am, maka kita menetapkan atau membenarkan dari apa yang ditanyakan tadi. Apakah kamu hari ini terlambat? Ya. Namun manakala kita jawab la, maka kita tidak membenarkan terhadap apa yang ditanyakan. Apakah kamu hari ini terlambat? Tidak. Artinya saya hari ini tidak terlambat. Jadi kalimat yang terletak setelahnya la ini biasanya dibuang. Manakala disebutkan boleh-boleh saja. Jadi jawabannya boleh la. Ana lam ata'akhir, atau ana ghairu muta'akhir. La, ana lam ata'akhir, saya tidak terlambat. La, ana ghairu muta'akhir, tidak, saya tidak terlambat. Jadi kalimat yang terletak setelahnya la ini boleh dibuang, boleh-boleh saja untuk disebutkan. Jadi kesimpulannya la an-nafiyah ini total semuanya ada 5. Jadi ada la yang amilah, jadi la nafi yang beramal, yang berpengaruh terhadap i'rab dari kalimat setelahnya. Dan ada pula yang ghairu amila, yang tidak beramal. Untuk la nafi yang beramal ini ada 2 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Kemudian untuk yang tidak beramal ini ada 3, yaitu la nafi biasa atau la an-nafiyah. Kemudian yang kedua adalah la al-atifah, dan yang terakhir adalah la al-jawabiyah.
Ini adalah penjelasan tentang la an-nafiyah atau seringkali kita sebut dengan la nafi. Kemudian macam la yang kedua adalah la an-nahiyah atau yang seringkali kita sebut dengan la nahi. Apa la an-nahiyah atau la nahi ini? La nahi ini disebut juga dengan la at-talabiyah, yaitu la yang mengandung makna tuntutan. Tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu. Untuk la an-nahiyah atau la nahi ini termasuk daripada amil jazm dan masuk kepada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang dimasukinya nanti dalam keadaan jazm. Ada kalanya fi'il mudhari'nya di sini mengandung pelaku mukhatab ataupun mukhatabah, ataupun di sini mengandung pelaku yang ghairu mukhatabah. Jadi bisa ghaib, bisa ghaibah. Namun yang lebih sering adalah pelaku daripada fi'il mudhari' tersebut mukhatab ataupun mukhatabah. Contohnya seperti la taghdab. La taghdab, janganlah engkau marah. Taghdab ini adalah fi'il mudhari' di mana pelakunya adalah mukhatab. Orang laki-laki satu, dan la yang ada ini adalah la nahi yang bermakna jangan. Janganlah kamu melakukan sesuatu. Dalam hal ini janganlah kamu marah. Contoh yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Wala tusa'ir, dan janganlah memalingkan siapa kamu khaddaka kepada wajahmu linnasi bagi manusia. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi, dan jangan berjalan siapa kamu fil ardi di muka bumi marahan dalam keadaan sombong. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Di sini kita perhatikan terdapat dua fi'il mudhari', yaitu tusa'ir dan lafaz tamshi, di mana kedua fi'il mudhari' ini sama-sama dalam keadaan jazm karena dimasukin oleh amil jazm la nahi. Wala tusa'ir, di sini fi'il mudhari' dalam keadaan jazm yang tanda jazmnya dengan sukun. Wala tusa'ir, sementara wala tamshi ini dalam keadaan jazm dan tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Jadi pada asalnya adalah tamshi. Di sini huruf akhirnya berupa huruf illat ya. Setelah dimasukin oleh la, maka di sini dijazmkan dan tanda jazmnya dengan membuang huruf illat ya yang ada di akhir sehingga menjadi wala tamshi. La yang ada ini adalah la nahi atau la an-nahiyah yang juga disebut dengan la at-talabiyah. La yang mengandung makna tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu. Ini contoh la yang masuk kepada fi'il mudhari' di mana fi'il mudhari' tersebut mengandung pelaku yang berupa mukhatab. Kemudian contoh la nahi yang masuk kepada fi'il mudhari' di mana pelaku daripada fi'il mudhari' tersebut bukan mukhatab, bisa ghaib ataupun ghaibah, seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahullahu. Wala ya'ba, dan jangan enggan katibun, siapa penulis, ayyaktuba, kepada menulis, kama sebagaimana sesuatu, allama yang telah mengajarkan hu kepada ma, Allahu siapa Allah.
Janganlah seorang penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Di sini terdapat la nahi yang masuk kepada fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari di sini pelakunya ghairu mukhatab, bukan mukhatab. Melainkan di sini pelakunya adalah ghaib yang ditampakkan menjadi isim dhohir. Manakala pelakunya adalah mukhatab, maka tidak perlu ditampakkan menjadi isim dhohir. Namun jikalau pelakunya itu adalah ghaib ataupun ghaibah, maka pelakunya boleh ditampakkan menjadi isim dhohir. Ini adalah la nahi yang merupakan amil jazm yang dapat menjazmkan kepada fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Kemudian macam la yang ketiga adalah la az-zaidah, yaitu la yang merupakan huruf tambahan yang tidak memberikan makna baru, melainkan berfungsi hanya sebagai penegas atau taukid saja. Ciri-ciri daripada la zaidah ini adalah yang pertama, biasanya la ini didahului oleh huruf waw. Kemudian yang kedua, huruf la zaidah ini terletak setelah nafi. Dan yang ketiga adalah setelahnya la ini bukan berupa kalimat yang mufrad, melainkan bisa jadi di sana berupa jumlah atau syibhul jumlah. Maka la yang ada ini adalah la zaidah. Kita ambil contoh seperti lafaz ma jaa Zaidun al-yawma wala al-amsi. Ma jaa Zaidun al-yawma wala al-amsi. Ma tidak jaa datang Zaidun, siapa Zaid, al-yawma pada hari ini, wala al-amsi dan tidak pula kemarin. Di sini kita perhatikan terdapat la yang terletak setelahnya waw, maka la ini bukanlah huruf athof melainkan la zaidah. Kemudian di samping itu dalam susunan ini la juga terletak setelahnya nafi, yaitu majaa. Ma-nya di sini adalah manafi dan juga setelahnya la ini berupa syibhul jumlah, yaitu berupa dhorof. Contoh yang lain seperti yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim wala ad-dallin. Di sini terdapat la yang terletak setelahnya waw, dan dalam susunan ini la juga terletak setelahnya nafi. Ghairil maghdubi, ghair adalah termasuk dari kalimat yang mengandung makna nafi. Bukanlah golongan orang-orang yang engkau durhakai dan bukan pula golongan orang-orang yang tersesat. Maka dapat dipastikan bahwa la yang ada ini adalah la zaidah, tidak berpengaruh terhadap makna yang ada dan tidak memberikan makna baru, melainkan keberadaannya hanya sekedar taukid saja. Sekalipun di dalam pemberian makna, la ini tetap kita beri makna nafi, yaitu bermakna tidak. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang-orang yang engkau durhakai, waladhdallin dan tidak pula. Jadi tetap la-nya di sini diberi makna tidak ataupun bukan. Ciri-ciri daripada la tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap makna yang ada atau tidak menimbulkan makna baru, yaitu apabila la ini dibuang, ini juga tidak mengapa. Maknanya masih tetap sama sebagaimana makna yang awal. Jadi andaikan ini bukan Al-Quran, kita katakan ghairil maghdubi alaihim wa ad-dallin. Ini juga tidak mengapa, karena maknanya juga masih tetap ada. Cuma ketika diberi la, maka akan memberikan penekanan terhadap penafian yang ada. Bukan orang yang engkau durhakai dan juga bukan orang yang tersesat. Ada kalanya la zaidah ini juga terletak setelahnya an masdariyah. Namun
la ini tetap maknanya tidak mempengaruhi terhadap maksud dari makna yang ada. Ambil contoh seperti mana'aka an la tasjuda. Ma tidak mana'a, mencegahkah kepadamu antas juda apa tidak bersujud siapa kamu? Apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud? Di sini terdapat la yang terletak setelahnya nafi, maka la di sini adalah la zaidah dan dia boleh terletak setelahnya an masdariyah. Kalimat fi'il yang terletak setelahnya yaitu tasjuda ini dibaca nasab bukan karena dimasukin oleh la zaidah, melainkan dinasobkan oleh amil nasab yang berupa an. Demikianlah penjelasan tentang beberapa macam la, yaitu la nafi yang tidak beramal, la nahi beserta la zaidah. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.